sebanding dengan kecepatan penyediaan bus-bus transportasi publik. Bagaimana juga mengatasi jumlah pengguna sepeda motor yang meningkat di perkotaan dikarenakan kemudahan masyarakat yang belum memiliki izin berkendara memiliki kendaraan bermotor selain menambah beban emisi juga beresiko berdampak pada kehidupan sosial. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Pak Muhammad Yanis tentang urbanisasi ke kota ya. Artinya terjadi penambahan sepeda motor, kendaraan bermotor ke kota, dan memang kita merasakan nih Pak Dedi ya. Dulu kayaknya jalan Panglima Nyamakam atau jalan apa nama ke sini Profesor Ali Hashimi itu kan agak terasa luas sekali dulu ya. Nah, sekarang apalagi dengan parkirnya satu baris di pinggir jalan misalnya ya di depan Cutnun atau PU itu sampai ke sana itu kan warung kopi semua, apalagi ke jalan Panglimanya Makam. Tapi sebagian ini udah mulai diperbaiki nih. Setahu kami, kalau kami tahunya kan ini Pak Wali Kota nih, Pak Amin yang sudah membuat parkir ke dalam dan lumayan bagus. Setelah itu selesai. Ini baru dimulai ke sini. Nah, ini kan penambahan betul-betul saya merasakan sudah ada kemacetan atau jalannya sudah mengecil, tambah kecil atau kendaraan sudah tambah banyak. Ini yang Pak Yanis khawatirkan bagaimana nih membatasi, apakah perlu dibatasi kendaraan atau bagaimana Pak solusi dari Disub Aceh? Itu Pak, silakan. Baik Bang, belum apa-apa udah berat nih Bang bahasannya nih. Ini pertanyaan orang bukan bahasan nih. Pertanyaan dari Pak Muhammad Yanis ini. Ini dari pertanyaan aja sudah terlihat bahwa yang bertanya ini akademis ini Bang. Artinya Iya, belum lagi sepertinya jawab, akademisi kami udah ini. demam nih Bang kan. Tapi kita coba sharing saja, kami bukan menjawab karena Ya, kami nggak cukup kapasitas untuk menjawab. Nggak cukup kapasitas, maksudnya kan kami tahu ini orang pintar ini Bang. Kami coba menyampaikan yang praktis-praktis saja, artinya ya, yang praktis kita lakukan selama ya, ini di dunia praktisi. ya betul. Yang ditanyakan itu memang sangat terkait dengan pembahasan kita di faktor prasarana dan faktor sarana. Ya, Faktor prasarana kita udah ngomong, di sarana, tapi tidak apa-apa kita masuk duluan sambil-sambil. ya, Ada terkait lagi dengan yang paling utama setelah ini itu yang faktor manusia. Pertama yang dipertanyakan atau bukan dipertanyakan lah, yang didiskusikan oleh Pak Muhammad Yanis terkait bagaimana cara menghambat lah kita katakan laju urbanisasi, sementara untuk menyediakan transport publik itu pasti lebih lambat. Benar Pak, artinya itu juga menjadi pokok bahasan di nasional, bukan hanya di kita. Artinya penyediaan prasarana dan sarana itu selalu kalah oleh laju pertumbuhan kendaraan pribadi atau pergerakan orang yang melakukan kegiatan ke suatu tempat. ya, Ada kondisi yang paling gampang yang bisa kita jawab secara bodoh-bodoh aja, ya. seperti ayam dan telur ini Bang, yang mana duluan gitu kan. Artinya pada saat memang kita sudah memperkirakan secara grand design, bahkan kondisi seperti yang Bang Jenal sampaikan, kita kepadatan ini terjadi itu kita sudah prediksi bersama Pak Kadis, itu pada saat Pak Kadis masih berada di bidang program pada itu, kita sudah prediksi ini terjadi 5 tahun yang lalu. Iya. Tapi kondisi yang terjadi ini ternyata lebih tinggi daripada prediksi kita Bang. Artinya laju yang terjadi di Banda Aceh ternyata jauh lebih cepat dari perhitungan kita. Artinya kondisi, saya tidak ingat secara persis, tetapi kondisi yang terjadi seperti saat ini, perkiraan kita kemarin itu terjadi di sekitar 2023 atau 2024. Ternyata di 2020 sudah terjadi. Iya. Kita tidak dapat perhitungkan lagi, nggak dapat tuh maksudnya kita nggak bisa membayangkan lagi kondisi di 2024 kayak apa, artinya sudah sangat padat. Pada saat kita merencanakan untuk penambahan armada misalnya atau pembangunan prasarana, ini yang menjadi masalah memang
ada perhitungan-perhitungan penganggaran, perhitungan-perhitungan dari kawan-kawan yang mengambil kebijakan anggaran, itu tentunya seperti demand, gitu, Bang. Kita anggap ngomong gampangnya itu demand. Artinya pada saat kita merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat tinggi, yang di luar demand untuk perencanaan, ada anggapan seakan-akan kayak proyek mercusuar gitu, Bang. Artinya, Allah itu belum tentu terjadi, nggak mungkin terjadi segala macam, sehingga ya penganggaran itu ya udah ngikut yang ini saja gitu, yang normal saja, ternyata pertumbuhannya memang melebihi. Sama dengan kita sedang mau menambah armada bus Trans-Kutaraja, tetapi kondisi sudah mulai kredit, sudah mulai padat. Memang di awal kita sebelum kredit, si Trans-Kutaraja itu sudah harus beroperasi dan bertambah. Hari ini yang sedang kita perhitungkan salah satu yang menuju ke yang dua, pertanyaan ke arah dua, yang bagaimana cara menghambat atau membatasi sepeda motor dan lain-lain. Cara kebijakan yang bisa kita lakukan adalah kita merencanakan atau memperbanyak angkutan feeder terhadap Trans-Kutaraja sehingga mencapai ke lokasi-lokasi yang paling memungkinkan bagi masyarakat untuk beraktivitas. Secara aturan atau secara kajian itu ada kecenderungan orang mau berjalan menuju katakan halte ataupun ke bus stop, apapun istilahnya, mau yang portable mau tidak, itu sekitar 800 meter. Lebih dari itu kayaknya mungkin secara umum kajian orang sudah tidak mau lagi gitu. 800 meter kalau saya pikir memang masuk akal. Tapi saya pribadi 800 meter itu males juga gitu, Bang, agak jauh kan. Nah, tetapi kita akan mencoba sesuai sama kajian bahwa kita akan memperbanyak beberapa feeder-feeder sehingga masyarakat itu tidak lagi ketergantungan atau pelan-pelan akan beralih moda ke angkutan umum. Itu harapan kita, sehingga ada penghambat, tanda kutip, penghambat terhadap kepemilikan sepeda motor atau penggunaan sepeda motor secara berlebihan. Karena kita tidak bisa menyalahkan juga. Pertama, kita tidak ada aturan yang bisa membatasi, ya ini harus dari pusat memang kan, yang tidak bisa membatasi kepemilikan atau jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, karena kan masalahnya pribadi. Kedua, ada hal lain, bahwa di satu sisi kita sedang menghambat laju kepemilikan atau laju ke penggunaan sepeda motor itu dari sisi keselamatan. Tapi ada sisi lain, katakan dari industri dan lain itu kan memang harus industri dan perdagangan misalnya untuk perputaran ekonomi. Itu juga tidak bisa kita hambat, bahwa perdagangan sepeda motor dan lain itu memang ada yang harus didukung. Tetapi makanya itu tadi kita sampaikan bahwa kita cari win-win solution, bahwa itu silahkan saja. Tetapi kita menyampaikan ini dari sisi keselamatan, mari sama-sama kita membatasi penggunaan sepeda motor dan kendaraan pribadi lainnya dalam rangka ya menuju keselamatan. Mungkin di pembahasan tadi sebelumnya ada kaitan dengan faktor lingkungan dan lain-lain. Semakin sedikit emisi yang dikeluarkan untuk lingkungan semakin baik. Ini tuh Bang, untuk apa ya tanggapan dari Pak Muhammad Yanis, walaupun mungkin tidak terlalu pas, karena jangankan Pak Yanis, saya sendiri menjawab, saya dengarkan kayaknya nggak pas, tapi ya udahlah dipas-pasin lah Bang. Yang penting dilakukan, ada upaya ya dari kita, dari Disub juga melakukan dan memang ya harus diperlebar jalannya, diatur kembali, parkirnya sudah dilakukan saya lihat khususnya di Jalan Tekunya Makam itu memang macet betul dulu beberapa bulan yang lalu ya, sebelum Covid itu juga di sana terasa sangat macet. Tapi kemudian sudah dibangun tempat parkir yang langsung masuk ke dalam. Tapi saya melihat itu sempat mesin parkirnya beberapa saat saja berfungsi, kemudian tidak berfungsi lagi. Nah, ini harusnya kan dibiasakan di Banda Aceh ini kita parkirnya pakai mesin gitu ya. Jadi terukur betul, terukur mau parkir berapa lama, per jam-jamannya juga
PAD juga masuknya jelas, seperti itu Pak. Tapi itu mungkin urusannya parkir ya, bukan jalan raya. Oke Pak, Bang. Jadi ada sebelum nanti kan masih ada dua yang belum dibahas faktor tadi. Tapi sebelumnya saya baca ada salam ini Helmi Yasin ya dari Pak Helmi Yasin. Salam dari Malaysia, Bandar Baru Bangi. Gitu. Ini nggak tahu salamnya ke siapa, ke Pak Dedi atau ke saya, tapi pastinya salam kepada para pemirsa yang sedang mengikuti acara podcast kita ini. Kita berharap sih dari Malaysia sebenarnya menulis juga apa namanya bagaimana di Malaysia pengaturan jalannya mungkin ya seperti itu. Tapi kita titipkan salam dulu. Oke Pak Dedi silakan dilanjutkan. Nanti ada satu pertanyaan lagi juga dari Pak Teguh Rizky. Tapi setelah kita bahas dua faktor lagi ya, dua faktor lainnya. Silakan Bang. Baik Bang, kita lanjutkan ke pembahasan faktor berikutnya, yaitu faktor yang tidak kalah penting adalah faktor sarana. Ini juga terkait dengan yang disampaikan sharing dari Pak Mama Muhammad. Yanis tadi ya. Ya. Ini karena ada DP-nya 700.000 ini. Jadi mudah sekali nih dapat ini. Betul. Itu salah satu daya tarik kenapa sepeda motor dan budaya kita menggunakan sepeda motor tinggi. Pertama, memang kita tidak menyalahkan itu. Memang ada kesalahan di kita, bukan kesalahan, tetapi memang keterbatasan. Kita telat atau kita kurang dalam melakukan atau angkutan perkotaan, menyediakan angkutan perkotaan. Sehingga ada keterbatasan asal dan tujuan. Katakan ada yang paling utama itu pergerakan urbanisasi itu kan anak sekolah dan kuliah, Bang. Iya. Arah usia, katakan mungkin ada yang rumahnya di daerah Longa atau daerah Ajun, dengan menggunakan angkutan perkotaan yang tipe lama, artinya konvensional, tidak ada pengaturan headway atau waktu yang lebih banyak ngetem, mereka kuliah jam 10 tuh harus berangkat jam 5 pagi Bang, karena jam 6 masih ngetem segala macam, kalau enggak telat dan sebagainya. Sehingga dengan kemudahan sepeda motor, mendapatkan sepeda motor ya itu DP 700, ada yang 4,5 tergantung tipe. Kemudian aksesibilitas sepeda motor yang tinggi, artinya dia bisa berangkat kapan saja sesuai keinginan pemilik. Kemudian bisa masuk kemana saja. Ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita untuk memiliki dan menggunakan sepeda motor keleluasaan ini. Nah, ini yang sekarang kita mau imbangi, yang harusnya kita sudah lakukan sejak lama. Kita menyediakan transportasi perkotaan yang berbasis katakan multimedia, IT begitu. Kemudian pengaturan headway atau jarak-jarak. Memang saat ini pengaturan jarak mungkin bagi sebagian orang mengatakan belum optimal, betul Bang. Tidak ada yang langsung tiba-tiba baik. Kita sedang menuju ke arah semakin baik. Artinya sampai dengan suatu saat ini sedang disusun Bang, dan sebagian sudah terjadi gitu. Sampai nanti kondisi setiap orang itu bisa merencanakan perjalanannya sendiri dengan angkutan perkotaan. Misal, ada anak kuliah yang mau menuju ke Darussalam atau anak sekolah yang menuju ke sana yang merencanakan jam 8 sudah harus sampai di lokasi. Dia sudah bisa merencanakan dari waktu malam bahwa berarti dia harus berangkat dengan bus yang jam sekian, Transkutaraja-nya, dengan perjalanan jarak tempuh sekian, sehingga timba sekian. Itu sedang kita susun, sedang uji coba, paling tidak sudah dilakukan uji coba di koridor 1, yaitu yang dari Masjid Raya ke Darussalam. Mudah-mudahan terus berkembang dengan dukungan dan doa restu dari semua saudara-saudara kita, sehingga pelayanannya akan semakin baik. Nah, kemudian salah satu faktor sarana yang menyebabkan kecelakaan tadi itu ya, pertama ya ramainya penggunaan sepeda motor. Kemudian untuk yang lain termasuk sepeda motor itu kelayakan kendaraannya, Pak. Pak lagi terus pakat Bang padahal ya. Kelayakan kendaraannya, artinya ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mungkin dari faktor usia, kemudian dari faktor perawatan yang kurang baik, dan faktor-faktor kondisi kendaraannya itu sendiri yang mengakibatkan
dia tidak layak, bisa mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya atau diri orang lain. Contoh, Bang, kalau kita melihat kadang malam, kadang sore gitu, ada kendaraan yang berlalu lalang itu sepeda motor tanpa lampu. Nah, Iya, ini mungkin bagi si pengendara merasa nggak ada masalah. iya, Dia iya, bisa betul. berkendara dengan melihat dalam kegelapan, Ya. tapi tidak pernah terbayangkan mungkin Mm, bahwa kondisi itu bisa menyebabkan kecelakaan. Orang lain tidak melihat dia, mm, sehingga bisa tertabrak atau lain dan sebagainya. Atau mm, dia sendiri tidak melihat lubang di jalan, misalnya dari sisi prasarana yang kurang baik tadi, mengakibatkan kecelakaan. Belum lagi kondisi-kondisi lainnya yang katakan dia berada di suatu jalan yang didesain dengan kecepatan tinggi, tapi karena mm. kondisi kendaraannya yang memang tidak bisa mengikuti laju yang sudah dipersyaratkan dalam jalan tersebut, mengakibatkan dia menghambat, bahkan bisa terjadi kecelakaan di sana. Kemudian faktor-faktor sebenarnya kalau yang ketiga ini keselamatannya ini perlengkapannya ini tidak penyebab kecelakaan, tetapi ini Mm, adalah faktor untuk mengurangi fatalitas kecelakaan. Kalau iya, kecelakaan yang kita ngomong ini hanya jatuh, lecet, kejedut, itu nggak ada masalah, Bang. Tetapi yang menjadi masalah kan apabila terjadi hilang jiwa, kehilangan jiwa, iya, meninggal dunia, ini yang paling kita khawatirkan. Sehingga fatalitas-fatalitas terhadap kecelakaan ini bisa kita kurangi dengan perencanaan atau motivasi di diri kita untuk katakan mengikuti aturan yang ada, seperti ya sepeda motor menggunakan helm yang standar, kemudian iya. mobil menggunakan sabuk keselamatan yang benar, bukan cuma ditempel-tempel aja, Bang. Ada juga yang begitu, pokoknya dari luar dilihat kayak sabuk pengaman, padahal Heeh. bukan. Itu Padahal dari tas. nah, totalitas. Itu dari sisi sarana. Iya. Makanya banyak banyak hal, salah satunya yang paling penyebab utama itu sarana. Artinya kita tadi ngomong dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Ini berarti Mm, sarana faktor nomor 2 tingginya angka kecelakaan apabila tidak di manage atau di range itu ya faktor kecelakaan tinggi. iya. Sekarang kita masuk ke faktor utama ini, Bang. Sebelum Ya, masuk ke faktor utama Pak Deddy ya, saya juga mau komentar sedikit tadi yang apa namanya nggak ada lampu ya di malam hari ya. ya. Ada juga yang banyak ada lampu tapi di kepala lampunya. Ini kadang-kadang kok belok-belok lampu sampai ke belakang, lampu sepeda motor bingung juga kita. Nah ini Pak Deddy, kemudian ini saya baca lagi dari ini Baby Azura, ini apa ibu atau ya kayak ibu sih. Tarif parkir yang benar itu berapa? Tapi ini urusannya nanti per parkiran ya. Tapi kalau mau ditanggapi silakan Pak Deddy mungkin pasti tahu juga ya. Karena mungkin ada yang bayarnya, ada yang 1.000, 2.000, ada yang 3.000, 5.000. Nah, kemudian tadi satu pertanyaan atau sebelum masuk ke pertanyaan dulu, kita jeda. Karena ada dua pertanyaan lagi nih dari di Facebook serambinews.com dan kita harus bacakan, kita utamakan dulu yang bertanya. Itu Pak Deddy ya, sebelum Baik, itu Bang. kita jeda, saudara lalu dan rekan muda sekalian kalau mau memberikan masukan silakan dikomentari di Facebooknya serambinews.com. Kalaupun tidak sempat nanti kami bacakan, pasti akan jadi masukan kepada pihak Dishub karena komentarnya pasti tertinggal di sana. Demikian kita jeda sejenak, setelah ini kita akan ikuti lagi perbincangan dengan Pak Deddy Lesmana dan stafnya di studio di Sub Aceh.